Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di hari Jumat ini semoga kita semua mendapat keberkahan ya. Amin. Ya, saya dapat servisan guys. Ini ada Sony Xperia XA1. XA1 apa XA1? Jadi HP ini kasusnya mati total ya. Nah, mati total ini disebabkan kronologinya karena jatuh ya saat naik motor. Lalu setelah jatuh seketika HP langsung mati. Nah, ini saya coba cas tidak ada respon. Saya coba nyalakan dengan tombol power juga nggak respon. Nah, ini ada retakan ya, kayaknya memang hentakan atau jatuhnya itu mempesona guys. Oke, ini saya copot ya untuk backdoornya. Dan untuk desain Sony ini ya, HP Sony ini dari dulu saya ngefan ya. Saya itu mengidolakan lah untuk desain-desainnya Sony ini, kan terasa flagship ya. Ya, ini sudah saya buka dan ada lempengan, kemungkinan tuh NFC ya. Lalu saya buka konektor baterainya. Lalu kita akan buka baut-bautnya ya. Jadi untuk di kasus Sony itu saya jarang ya terima servisan. Karena rata-rata memang pengguna Sony ini fanatik tersendiri ya. Jadi memang ada itu user atau pengguna tuh yang memang fanatik. Kalau nggak Sony nggak mau. Ya, ini sudah saya lepas baut-bautnya. Nah, ini penutup untuk mesin bagian atas dibuka juga. Dan hati-hati saat buka kamera ya, jangan mengenai lensa. Lalu untuk di kamera yang bagian depan juga dibuka. Ya, seperti ini. Jadi pastikan dia aman ya, jangan terkena sentuhan. Lalu kita buka bagian mesinnya. Kalau ini untuk bagian jack audio ya, plug-innya. Nah, ini kita buka untuk bagian konektor, untuk semuanya ya, untuk konektor kita buka. Dan hati-hati saat ngangkat mesin ya. Pastikan jangan ada yang masih terhubung di bagian bawah mesin. Oh, ini belum kebuka guys. Ya maklum lah ya, buru-buru karena ini Jumat ya. Oke, ini pastikan aman ya. Ya, sudah tidak ada yang terhubung. Saya angkat bagian mesin. Nah, ini bagian mesin sih kelihatannya bagus ya, masih mulus tanpa ada korosi, tanpa ada bekas masuk air ya, karena memang kronologinya karena jatuh ya. Nah, ini untuk bagian dalamannya juga masih mulus. Dan ya kelihatannya HP ini kemungkinan ada komponen yang tidak
nyatu ataupun mungkin ada yang lepas ya, karena efek jatuh. Awalnya tuh normal. Oke, untuk tahapan selanjutnya saya akan coba cek ya dengan power supply. Ya, sebelum kita cek dengan power supply, kita pastikan dulu jalur feedbacknya itu kemana. Untuk melihat di mana jalur feedback, kita cocokkan di konektor baterainya. Positif di positif. Kalau yang negatif nanti bisa ke ground ya. Oke, sudah saya temukan. Untuk bagian positifnya itu sebelah kiri ya. Lalu saya tambahin lagi dengan timah gulung. Nah, ini tujuannya nanti supaya kita cek ya untuk di power supply. Nah, ini bikinkan modelnya itu seperti ini. Lalu pasangkan kembali ke frame ya, karena untuk di Sony itu fleksibel tombol powernya itu kita harus pasangkan supaya bisa ngecek ya. Nah, ini pastikan dia itu rata, jangan sampai ada yang ganjal. Nah, seperti ini. Lalu sambungkan konektor LCD-nya, konektor mesin atas bawah. Lalu kita akan cek dengan power supply. Ya, setel di power supply itu 4 volt sampai 4,2 volt ya. Jepit kabel negatifnya itu di bagian kaleng atau ground. Lalu kabel positifnya kita jepit di bagian timah jalur feedback yang sudah kita bikin ya. Nah, seperti ini dijepit, lalu kita cek dengan tekan tombol power. Lihat konsumsi jarum ampere. Dia naik sedikit lalu turun. Itu artinya power tidak bekerja maksimal. Ataupun biasa kasusnya dia naik sedikit lalu goyang-goyang kayak kipas, dia turun, itu juga power bermasalah. Nah, karena ini kronologinya akibat jatuh, ada faktor kemungkinan IC power bermasalah. Dan setelah saya cek, ternyata dia menggunakan MediaTek ya. Jadi sebelum saya coba ganti, tahapan pertama saya akan lakukan goyang inul. Iya. Hari Jumat atau goyangan inul. Aduh, oke lah. Maksudnya itu istilah ya sebetulnya, goyang inul. Sebetulnya itu kita nggak goyang inul, kita hanya goyang IC-nya dengan cara kita dorong dengan pinset ya. Kita rehot, di setelan anginnya itu 3, lalu panasnya 4 ya. Kalau yang ini saya gunakan panas 4. Pastikan dia itu sampai sudah mendidih, lalu kita sentuh atau kita dorong sedikit saja dengan pinset hingga dia itu goyang sedikit lalu presisi ya, dan balik lagi. Jadi posisinya jangan terlalu lama ya, kurang lebih 1 menit saja. Dan mudah-mudahan ini work ya, atau down ya, karena memang kasusnya itu atau kronologinya jatuh. Banyak kasus jatuh itu disebabkan atau menyebabkan kaki yang ada di IC itu jadi renggang. Nah, setelah kita coba goyang inul, ternyata dia tidak berhasil, ya kita harus ganti IC powernya. Karena analisa di power supply itu mengarah di IC power. Nah, ini kita tinggal tunggu proses dinginnya ya. Kayaknya sudah mulai hangat ini.
Nah ini eMMC sama CPU. Di bawahnya ini atau di baliknya ini ada eMMC ya. Jadi untuk rehout jangan terlalu lama. Tapi kalau eMMC ini masih aman ya. Kalau di bawahnya CPU itu yang agak rawan. Oke, setelah dirasa sudah mulai dingin, kita bersihkan ya. Bersihkan sisa-sisa fluk. Lalu saya tutup kembali. Ya, ini penutup kalengnya kita tutup kembali. Jadi kalau ini nggak berhasil ya terpaksa harus ganti IC power. Oke, saya akan langsung pasangkan. Dan ini pastikan dia rata ya pemasangan mesinnya ini, jangan sampai ada yang ganjal. Dan hati-hati. Jadi setelah rata kita tinggal pasang konektornya. Oke, kita akan coba ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nyala. Alhamdulillah guys, mantap jiwa, mempesona. Wow, amazing. Wah, berkah ini guys. Berarti memang betul perkiraan saya itu IC power ada kaki yang tidak nyambung ya, sehingga dia itu saat dianalisa dengan power supply dia hanya bergerak sedikit. Harusnya dia full ya. Wow. Cuan guys. Oke lah, kita langsung langsung pasang kembali semua kameranya, lalu kita rapikan kembali. Aduh, hari Jumat berkah guys. Ya, jadi untuk menganalisa sebuah kerusakan kita harus dipandu dengan power supply. Kasus apapun itu ya, kita cek dulu dengan power supply supaya tidak salah eksekusi ya. Setelah kita coba analisa ternyata mengarah ke IC power, rehout dulu kalau kasusnya jatuh. Berbeda jika kasusnya masuk air ya. Biasanya IC power itu konslet kalau masuk air. Kalau jatuh tuh biasanya hanya karena efek benturan, kaki itu tidak nyambung, jadi kita rehout. Ya, kita tunggu. Sudah saya nyalakan Xperia guys. Wow, mantap ini ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah guys. Wow, amazing. Aduh, hari Jumat. Wah, ini kok senang ya seleranya yang begini-begini ya. Oke lah, saya coba semua, touchscreen-nya tidak masalah. Jadi walaupun efek jatuh agak retak, touchscreen bagus ya. Lalu kita cek kamera juga mantap. Kamera tidak masalah. Jadi kalau untuk pengetesan tuh kita harus tes kamera ya, karena bekas kita copot tadi. Lalu kamera depan juga oke. Wow, mantap gambarnya. Wah, ini sorry guys. Gambarnya ini tidak enak hati saya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih ya. Dan alhamdulillah sudah cuan. Tetap semangat untuk memula dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan guys.